Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 22 Februari 2022, Pesta Takhta Santo Petrus Rasul. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus bab 5 ayat 1 sampai 4. Bacaan Injil dari Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Saudara dan saudariku, saya ajak kita merenungkan, beriman itu adalah mengenal Yesus secara baik dan personal, dan itu adalah karunia. Saudara dan saudariku, pada saat yang tepat, Yesus menguji murid-muridnya dengan satu pertanyaan penting. Menurut orang, siapakah dia? Dan menurut mereka sendiri, siapakah dia? Yesus mau tahu apa kata orang tentang dirinya dan apa kata para muridnya yang notabene adalah orang-orang terdekatnya tentang dia. Satu pertanyaan yang menuntut pengetahuan pengenalan akan Yesus secara umum dan juga secara pribadi atau personal. Jawaban dari mereka kemudian menyatakan dengan jelas bahwa Yesus memang dikenal sebagai seorang abdi Allah yang luar biasa di tengah kalangan masyarakat saat itu. Bahkan Yesus dibandingkan dengan para nabi besar, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Tapi itu adalah pengenalan umum. Yesus merasa belum cukup sampai di situ. Nah, ketika masuk pada pengenalan pribadi atau personal, pribadi dari Petrus, pemimpin dari para rasul, seorang yang selalu cepat menanggapi, dia sigap berseru bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus kemudian tegaskan kepada dia bahwa jawaban yang dia berikan, Allah lah yang menganugerahkan. Itu karunia buat dia, buat teman-temannya, buat para murid, para rasul semuanya. Karunia yang mereka dapat dari Allah, mereka boleh mengenal Yesus secara pribadi. Karunia istimewa mereka dapat untuk mengenal, sekali lagi mengenal Yesus secara personal. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus adalah satu pengakuan iman yang luar biasa. Santo Cyrillus dari Alexandria, seorang bapak gereja awal, dia mengomentari pengakuan iman Petrus kepada Yesus demikian: Petrus tidak mengatakan engkau adalah Kristus atau anak Allah, tetapi Petrus katakan Kristus anak Allah. Karena ada banyak Kristus, artinya yang diurapi oleh kasih karunia yang telah mencapai tingkat adopsi sebagai anak, tetapi hanya satu yang secara alami adalah anak Allah. Jadi dengan menggunakan kata Kristus anak Allah, bukan hanya Kristus atau anak Allah, Petrus menunjukkan Kristus sendiri adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah hidup dan kematian tidak berkuasa atas dia. Dan bahkan jika daging untuk sementara waktu menjadi lemah dan mati, namun ia akan bangkit kembali
karena sabda yang mendiaminya tidak dapat ditahan di bawah belenggu maut. Demikian dikatakan atau komentar dari Santo Cyrillus dari Alexandria tentang pengakuan iman Petrus kepada Yesus, bahwa Yesus adalah benar anak Allah secara alami dari awal mula, adalah anak Allah yang diurapi dan diutus ke dunia, dan kuasa maut, belenggu maut tidak berkuasa atas dia hidup. Saudara dan saudariku, Yesus kemudian memainkan nama Petrus yang merupakan kata yang sama untuk batu karang dalam bahasa Aram dan Yunani. Menyebut seorang sebagai batu adalah salah satu pujian terbesar. Para rabi kuno memiliki pepatah bahwa ketika Tuhan melihat Abraham, dia berseru, "Saya telah menemukan sebuah batu untuk menemukan dunia." Melalui Abraham, Allah mendirikan suatu bangsa bagi dirinya. Melalui iman, Petrus memahami siapa Yesus sebenarnya. Dia adalah rasul pertama yang mengakui Yesus sebagai yang diurapi, Mesias dan Kristus, dan anak tunggal Allah. Perjanjian baru menggambarkan gereja sebagai rumah atau bait rohani dengan setiap anggota yang disatukan sebagai batu hidup. Iman kepada Yesus Kristus membuat kita menjadi batu karang, menjadi batu rohani. Dalam Injil juga, Yesus menganugerahkan otoritas kepada Petrus untuk mengatur gereja yang dibangun oleh dirinya sendiri, dibangun oleh Yesus sendiri, sebuah gereja yang tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan apapun, karena didirikan di atas batu karang sejati, yaitu Dia sendiri, Kristus sendiri. Epifanius, seorang sarjana kitab suci, ahli kitab suci pada abad ke-6, yang juga menerjemahkan banyak komentar gereja, Bapak Gereja pada awal mula, dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, dia menjelaskan pentingnya Yesus menyerahkan kunci kerajaan. Dia katakan demikian, karena Kristus adalah batu karang yang tidak pernah goyah. Oleh karena itu, Petrus dengan senang hati menerima namanya dari Kristus untuk menandakan iman gereja yang teguh dan tak tergoyahkan. Iblis adalah pintu gerbang maut yang selalu bergegas, selalu bangkit mau untuk melawan gereja lewat pencobaan dan penganiayaan gereja yang kudus. Tetapi iman sang rasul yang didirikan di atas batu karang Kristus selalu tetap tak terkalahkan dan tak tergoyahkan. Dan kunci kerajaan surga telah diturunkan sehingga orang yang Dia ikat di bumi diikat di surga, orang Dia bebaskan di bumi dibebaskan juga di surga. Saudara dan saudariku, Tuhan Yesus menawarkan kepada kita karunia iman yang tak tergoyahkan, harapan yang abadi, kasih yang tak terpadamkan. Dan itu adalah karunia luar biasa buat kita orang-orang beriman. Iman untuk mengenal Yesus secara baik dan personal. Dan untuk itu dari kita, karena kita mengenal Kristus, karena kita beriman pada Dia, mengenal Dia secara personal, kita dituntut untuk juga berani dan dengan penuh sukacita mewartakan Dia sebagai satu-satunya juru selamat sejati yang membawa kita kerajaan Allah sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan saudariku, siapakah Yesus bagi kita masing-masing? Bagi Anda, bagi saya, siapakah Dia? Bagi orang lain yang kita jumpai setiap hari, mari kita tunjukkan bahwa kita orang beriman. Kita mendapat karunia istimewa luar biasa untuk mengenal Yesus secara pribadi yang harus kita wartakan kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengaku dan percaya bahwa Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
kuatkan iman kami seperti iman Petrus, dan beri kami keberanian untuk memberi kesaksian tentang-Mu kepada orang lain, agar mereka pun dapat datang untuk mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bertumbuh dalam pengetahuan akan kasih-Mu yang besar. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, karya, rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, hari ini juga saya ajak kita secara khusus mendoakan Bapa Suci Paus Fransiskus ketika kita merayakan pesta takhta Santo Petrus Rasul. Amin.